Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Abdul Jamil SH.MH beserta jajaran pimpinan. Yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Jurusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yang terhormat Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yang kami hormati para narasumber pada pagi hari ini, Bapak Hanifyanto Yudo SH.MM, Bapak Ahmad Rafli ST MIT PhD, Bapak Mu Ali Isa Eskom. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berikan kepada kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bersama berkumpul pada pagi hari ini dalam agenda pelatihan metode pembelajaran daring dan pembuatan konten ajar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya di sini memandu acara pada pagi hari ini. Selanjutnya, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka bersama agenda pada hari ini, pelatihan metode pembelajaran daring dan pembuatan konten ajar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan bersama membaca basmalah. Selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia kepada beliau Bapak Dr. Abdul Jamil SH.MH dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber yaitu Bapak Hanifyanto, yang saya hormati Bapak Ahmad Rafi, yang saya hormati Bapak Muhammad Ali Isa, yang saya hormati para pimpinan, Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, Ibu peserta pelatihan metode pembelajaran daring dan pembuatan konten ajar yang saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita pada pagi hari ini masih bisa bertemu, berkumpul meskipun dalam situasi yang tidak menggembirakan, tetapi kita masih bisa bertemu dalam ruangan yang penuh hikmah ini. Mudah-mudahan apa yang kita terima pemberian Allah ini tetap diberikan kepada kita sekalian sampai dengan akhir hayat kita. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat beliau, umat beliau hingga akhir zaman. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pertama mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada para pemateri, yaitu Bapak Hanifyanto Yudo SH.MM, Bapak Ahmad Rafi ST
MIT PhD, dan Bapak Muhammad Ali Isa Eskom, yang pada pagi hari ini insya Allah nanti sehari kita akan didampingi untuk membuat bagaimana cara memberikan perkuliahan yang menarik dalam metode daring dan pembuatan konten ajar pada hari ini. Yang kedua, para peserta sekalian, Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya untuk bisa mengikuti pelatihan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Universitas Islam Indonesia memutuskan bahwa kuliah daring itu diperpanjang, ada 3 skenario. Skenario pertama adalah kita optimis. Optimis itu berarti kita punya anggapan bahwa COVID ini akan selesai. Itu kalau kita optimis, maka kuliah daring sampai dengan semester ini, kurang lebih ya Februari tahun 2021. Kalau kita mengikuti optimis, berarti kita akan melakukan kuliah daring ini sampai dengan semester ini penuh. Tetapi kalau setengah optimis, ya, itu maka kita akan kuliah daring sampai dengan Juli 2021 semester berikutnya. Bahkan kalau kita sangat pesimis gitu ya, itu kita akan kuliah daring itu sampai dengan tahun ajaran baru, yaitu 2021-2022 semester kasar, yaitu Agustus sampai dengan September sampai Februari 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, situasi ini memang tidak bisa diprediksi dengan tepat. Dan situasi saat ini itu kita akan mengembangkan diri kita karena situasi, karena kondisi. Kalau kemarin bulan Maret sampai dengan Juli itu kan kita dipaksa, tetapi kita tidak mungkin akan secara terpaksa terus menerus, maka kita akan merencanakan dan kita akan bisa melakukan kuliah daring ini dengan sempurna atau baik. Oleh sebab itu maka Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mengadakan pelatihan ini untuk persiapan kuliah semester ini. Ini adalah bagian upaya dari kami, upaya dari Prodi S1 untuk meningkatkan mutu kualitas kuliah secara daring, yang itu banyak dikeluhkan para orang tua, dikeluhkan oleh mahasiswa ya. Dan kemarin dari hasil evaluasi kita sering diskusi, kemarin malam kami masih diskusi dengan lembaga kemahasiswaan tingkat universitas ya. Saya Direktur Kemahasiswaan Pak Profidin selaku wakil rektor 3 juga masih bertemu untuk membahas bagaimana peningkatan kualitas. Kalau bulan Maret kemarin sampai Juli itu masih ada istilahnya ya pemaaf lah, karena memang itu kita terpaksa harus melakukan itu secara terpaksa, suka nggak suka maka kita akan melakukan itu. Oleh sebab itu maka semester depan kita harus bisa merencana, kita sudah harus bisa merancang bagaimana kualitas kuliah daring ini secara baik. Oleh sebab itu maka tidak hanya dilengkapi dengan pelatihan pada pagi hari ini, tetapi fakultas Prodi S1 juga masih mengupayakan bagaimana memfasilitasi alat-alat teknologi yang itu supaya bisa menambah kualitas ketika kuliah daring. Alhamdulillah
Prodi S1 sudah kemarin membelikan alat. Habisnya kurang lebih 4 alat itu kurang lebih 2 jutaan. Dan itu akan diserahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana meningkatkan mutu kualitas kuliah daring ini secara baik. Artinya bahwa ya suka nggak suka kita harus bisa merencanakan, dan suka nggak suka kita harus bisa melakukan itu. Sehingga bagaimana prodi S1 untuk membuat supaya kuliah daring ini bisa baik, ya, bisa bagus, ya, masing-masing dosen sudah dibelikan alat ya kurang lebih seharga 2 jutaan kurang lebih. Dan ini adalah bagian upaya. Ada 4 item yang diberikan nantinya pada dosen-dosen yang sudah menjalankan kuliah daring ini, adalah bagian dari kebutuhan kita untuk ke sana. Itulah Bapak Ibu yang saya hormati. Oleh sebab itu saya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini bisa mengikuti acara seharian mulai dari jam 9 ini nanti sampai sore. Kita akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dari kuliah daring sama bahan ajar supaya mahasiswanya juga merasa puas. Karena dengan situasi ini maka kuliah daring nampaknya tidak mungkin kita bisa hindari, sehingga ke depan bisa jadi seperti itu juga meskipun tidak 100%, ya. Kenapa? Karena ada program dari Mas Menteri, ada kuliah merdeka dan sebagainya, itu suka nggak suka ya pasti ada bagian-bagian yang seperti itu. Yang saya contohkan S3 saja, S3 kita sudah merancang bahwa kuliah ke depan itu dimix antara kuliah offline dan kuliah online supaya bisa maksimal. Oleh sebab itu maka saya terima kasih kepada Prodi S1 yang telah mengadakan pelatihan ini, dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim dari mentor-mentor yang nantinya akan memberikan pelatihan kepada kami semua. Pelaksanaan ini tentu banyak kekurangan karena kami manusia biasa. Oleh sebab itu saya atas nama Dekan Fakultas Hukum mohon maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada tim mentor yang pada hari ini memberikan pelatihan kepada kami dan para peserta sekalian atas ketidaknyamanan, atas kekurangan pelaksanaan pada pelatihan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mari kita mohon barokah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita awali bersama-sama, kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, selamat untuk mengikuti pelatihan ini, dan mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang barokah yang bermanfaat untuk kita dan untuk umat serta bangsa Indonesia pada umumnya. Billahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi telah kita dengarkan bersama sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sesi 1, pelatihan metode pembelajaran daring dan pembuatan konten ajar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pada sesi ini akan dipandu oleh beliau, Ibu Ayu Atika Dewi SHMH. Kepada beliau kami haturkan. Yang terhormat Bapak Dekan beserta jajarannya, dan yang kami hormati Bapak Ibu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti pelatihan metode pembelajaran daring. Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang kami hormati, seperti yang kita ketahui bersama, beberapa bulan terakhir ini kita sedang berjibaku gitu ya untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang menjangkit seluruh dunia. Kondisi ini tentunya menuntut kita untuk beradaptasi dengan kondisi normal yang baru, termasuk di dalam kegiatan belajar mengajar.
Nah, kegiatan belajar mengajar di masa pandemi ini tentu cukup menantang ya, karena menuntut para dosen untuk berinovasi, mengemas perkuliahan agar menarik, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, oleh karena itu pada kesempatan hari ini kita akan mengikuti bersama pelatihan metode pembelajaran daring dan pembuatan konten ajar yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Telah hadir bersama kita beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya. Yang pertama ada Dr. Budi Agus Trismandi, SHM dan yang kedua ada Bapak Hani Tianto Yudo, SHMM. Kepada para pemateri kami persilahkan untuk hadir. Oke, pada sesi yang pertama ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu pemaparan materi dari kedua pembicara, kemudian kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan yang pertama, pembicara yang pertama nanti akan disampaikan oleh Dr. Budi Agus Trismandi, SHM. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sekaligus prodi program sarjana dan juga penanggung jawab dari tim metode pembelajaran daring Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pada sesi ini beliau akan memberikan materi terkait dengan pengantar metodologi pembelajaran daring dan pembuatan konten ajar. Pada Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus Pak Dekan, hari ini kita akan melaksanakan training pembuatan konten ajar digital dan metode pembelajaran digital. Jadi ada dua yang akan disampaikan dalam training kali ini. Jadi Bapak Ibu akan dibantu, difasilitasi sekali lagi. Pertama, bagaimana membuat konten ajar digital, dan yang kedua adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menyelenggarakan metode pembelajaran digital yang efektif. Nah, untuk kegiatan training ini Bapak Ibu, saya menyampaikan materi ini sebenarnya hanya sebagai pemberitahuan kepada Bapak Ibu, karena kebetulan prodi hukum program sarjana Fakultas Hukum UII beberapa waktu yang lalu telah merumuskan sekali lagi panduan mengenai pembuatan konten ajar digital dan metode pembelajaran digital. Nah, panduan ini mudah-mudahan sedikit tidaknya membantu kepada Bapak Ibu bagaimana cara kita membuat konten ajar digital dan metode pembelajaran digital yang nanti akan lebih banyak disampaikan secara detail oleh ahli-ahli yang sudah kita undang. Salah satunya yang hadir di sebelah saya, Mas Yuda. Mas Yuda ini sarjana hukum juga, tapi banyak berkecimpung kaitannya dengan pengembangan konten digital, khususnya pengembangan animasi di Yogyakarta. Nah, kembali kepada topik yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yaitu tentang panduan pembuatan konten ajar digital dan metode pembelajaran digital. Ini sekali lagi diharapkan menjadi rujukan Bapak Ibu ketika nanti akan membuat konten ajar digital maupun metode pembelajaran digital. Mudah-mudahan nanti menjelang perkuliahan panduannya bisa di-share kepada Bapak Ibu. Sebenarnya sudah selesai, cuma tadi malam saya baca ulang panduan itu, masih ada beberapa peristilahan yang disesuaikan kembali gitu ya. Nah, ini saya buatkan dalam bentuk PowerPoint untuk Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, di panduan itu ada penjelasan mengenai apa itu konten ajar digital. Sekaligus juga ada pengertian tentang metode pembelajaran digital ya. Jadi kalau bicara konten ajar digital, ini bicara sekumpulan materi ya, informasi, bahan ajar dan sejenisnya ya.
yang ini diformat atau diwujudkan dalam bentuk digital yang dibuat berdasarkan ketentuan yang ada. Ketentuannya bisa panduan, bisa peraturan fakultas, universitas, ya, termasuk peraturan pemerintah. Ya, jadi ini harus berdasarkan ketentuan yang ada di pedoman ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UII maupun pemerintah. Nah, sebenarnya dari pengertian ini Bapak Ibu sudah bisa menangkap esensi dari konten ajar digital, bahwa itu adalah bahan ajar, cuma bahan ajarnya nanti diformulasikan dalam bentuk digital, gitu ya. Yang kedua, ini tentang metode pembelajaran digitalnya. Jadi ini metode pembelajaran digital ini di dalam panduan didefinisikan tata cara ya, memberikan pembelajaran dengan menggunakan media dalam jaringan, atau mungkin kalau istilah dosen-dosen muda ini suka menyebut dengan istilah platform, ya. Jadi menggunakan platform digital sebagaimana yang diatur di dalam pedoman ini. Jadi di pedoman ini nanti Bapak Ibu ada platform-platform yang bisa Bapak Ibu rujuk dan Bapak Ibu gunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam UII maupun pemerintah. Jadi ini dua hal ini memang menjadi sangat penting Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menyelenggarakan perkuliahan daring dengan efektif dan efisien. Nah, Bapak Ibu sekalian, di panduan juga sudah dinyatakan mengenai tujuan dari pembuatan panduan, pembuatan konten ajar digital dan metode pembelajaran digital. Yang pertama, tujuan dari panduan itu adalah memberikan panduan pembuatan konten ajar digital dan metode pembelajaran digital. Jadi ini dijadikan sebagai panduan kita semua yang ada di program studi hukum, program sarjana Fakultas Hukum UII. Yang kedua, tujuannya adalah menstandarisasikan. Jadi ini ada standarisasi konten ajar digital dan metode pembelajaran digital. Jadi pemaknaan standarisasinya bukan berarti tunggal Bapak Ibu, tapi ada kriteria-kriteria nanti yang harus kita penuhi sehingga konten ajar digital itu memang layak menjadi konten ajar. Dan yang kedua adalah metodenya pun juga tepat kita gunakan. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah mempermudah. Jadi tujuan dari panduan yang kami buat yang nanti akan disebarluaskan setelah ada editing sedikit Bapak Ibu, itu mempermudah pembuatan konten ajar digital dan metode pembelajaran digital di Fakultas Hukum UII. Jadi Bapak Ibu yang mungkin agak kesulitan untuk membuat konten ajar digital, dengan ada panduan ini Bapak Ibu akan terbantu, terfasilitasi dan menjadi mudah untuk membuat konten ajar digital, termasuk dalam hal menggunakan platform metode pembelajaran digitalnya. Kemudian yang keempat, tujuannya adalah meningkatkan ini ya. Jadi ini ada tujuan lain, meningkatkan jumlah ciptaan dosen yang dapat dilindungi hak cipta di Fakultas Hukum UII. Jadi sembari kita menyiapkan bahan ajar Bapak Ibu, itu juga bisa menjadi credit point bagi Bapak Ibu, karena ternyata memang konten digital itu bisa kita catatkan copyrightnya kalau nanti diperlukan. Dan itu bagi kepentingan kredit poin Bapak Ibu itu lumayan cukup signifikan ya. Meskipun di aturan tentang kenaikan jabatan akademik maupun fungsional itu dibatasi dalam satu semester hanya 2 konten ajar yang barangkali bisa dicatatkan ciptaannya, sehingga nanti total seluruhnya itu skornya sekitar 30 Bapak Ibu. Jadi itu lumayan untuk menunjang kredit poin Bapak Ibu sekalian, selain Bapak Ibu bisa mengajar daring dengan baik. Tapi ini sifatnya voluntary. Kalau Bapak menghendaki Bapak Ibu, kita bisa fasilitasi. Kalau Bapak Ibu tidak menghendaki pun kita tidak akan memaksa Bapak Ibu untuk melakukan itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, isi panduan pembuatan konten ajar digital dan metode pembelajaran digital itu ada 2. Satu terkait dengan ketentuan umum. Jadi ada ketentuan umumnya
baik itu dalam membuat konten ajar digital maupun metode pembelajaran digital. Kemudian ada ketentuan khusus. Ketentuan khusus ini hal-hal yang sifatnya spesifik berkaitan dengan konten ajar digital maupun metode pembelajaran digital. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu ketentuan umumnya terkait dengan pembuatan konten ajar digital dan metode pembelajaran digital. Ketentuan umumnya yang pertama, konten ajar dan metode pembelajaran digital itu harus mengacu kepada rencana pembelajaran semester RPS ya. Jadi Bapak Ibu nanti dalam mengembangkan konten, dalam merencanakan pembelajaran digital, mohon bisa merujuk ke rencana pembelajaran semester atau RPS. Yang kedua, ketentuan umumnya itu adalah konten ajar dan metode pembelajaran digital ini diupayakan dapat dilakukan secara interaktif, komunikatif dan efektif ya. Jadi ini kita berharap dengan pelatihan ini Bapak Ibu betul-betul bisa menghasilkan konten ajar digital yang interaktif, komunikatif dan efektif termasuk dalam proses pembelajarannya nanti ya. Tadi Pak Dekan sudah menyampaikan banyak keluhannya macam-macam. Kalau prodi itu alhamdulillah Pak Dekan kalau dengar keluhan kita bisa mendengar dari semuanya. Mahasiswanya mengeluh, dosennya juga mengeluh gitu ya. Tekniknya juga mengeluh, nah Pak Prodinya mengeluh sama dekannya. Jadi sudah bagi-bagi, nggak tahu Pak Dekan ngeluh sama siapa gitu ya. Sama Allah. Jadi dulu saya ada dosen yang bilang, wah ini kok mahasiswa kayak gitu. Iya Bapak lihatnya dari sisi Bapak dosen, tapi kalau saya dari sisi prodi aslinya semua ngeluh Pak. Jadi ini harus kita pahami kira-kira gitu ya. Nah jadi ngajarnya misalnya tugas saja. Kemarin tadi Pak Dekan bilang, kalau kemarin kita masih permaklumannya sangat tinggi Bapak Ibu, karena memang dipaksa kita pindah secara tiba-tiba, bukan sesuatu yang kita rencanakan. Tapi mudah-mudahan semester besok, meskipun kebijakan universitas menggunakan sistem daring, kita lebih prepare, kita lebih siap untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik. Meskipun saya juga tidak dalam posisi yang sangat optimis sekali Bapak Ibu. Artinya kalau ada persoalan-persoalan itu pasti ada selalu ya. Dan itu barangkali menjadi warna kita. Kemudian yang ketiga, konten ajar dan metode pembelajaran digital ini harus mengacu kepada panduan yang ada di prodi, fakultas, universitas maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya ingat waktu rapat dengan Mas Anang kemarin malam mempersiapkan acara ini. Mas Anang ditanya, Mas, untuk bikin konten aturannya seperti apa? Yang penting bukan pornografi dan bukan melanggar hak cipta, itu yang saya pegang. Jadi memang ada aturan-aturan Bapak Ibu ya. Misalnya kesara dan lain sebagainya itu jangan sampai terjadi. Memang di sini kita tidak mendetailkan, tapi kita sebagai orang hukum saya kira sudah tahu lah batasan-batasan konten yang kira-kira layak atau tidak. Tapi saya meyakini Bapak Ibu dalam membuat konten ajar pasti tidak akan nyerempet ke situ. Pasti Bapak Ibu akan sangat berhati-hati dan cermat. Horor ya, kalau horor saya nggak tahu ya Pak Prof Rusli ya. Mungkin horor buat Prof Rusli, buat saya nggak horor ya. Keempat, ini konten ajar dan metode pembelajaran digital dibuat dan dikembangkan di lingkungan FHUII ini akan dimiliki dan dikelola oleh FHUII. Maksudnya apa? Kedepan saya berharap konten-konten yang dibuat Bapak Ibu itu kita akan bikinkan channel khusus sehingga itu bisa dikelola oleh fakultas gitu ya. Meskipun beberapa dosen ini sudah mandiri, termasuk Mbak Ayu ini rajin bikin konten ya, video YouTube. Sudah profesinya sudah double sekarang, bukan hanya dosen tapi jadi YouTuber juga sama seperti Pak Anang ya. Enggak apa-apa, yang penting ajarnya jangan terganggu gara-gara bikin YouTube gitu ya. Oke. Itu ketentuan umum, jadi tidak terlalu banyak Bapak Ibu sebagai pedoman saja. Kemudian ketentuan khususnya ini berkaitan dengan konten ajar digital dulu. Jadi kontennya itu bisa dalam bentuk PowerPoint. Bapak Ibu sudah biasa kita pakai PowerPoint ya. Jadi ada materi yang disajikan dalam bentuk PowerPoint. Kemudian ada elektronik modul, elektronik book, ada studi kasus hukum juga boleh, film-film, animasi ya tuh.
Ya, silakan nanti bisa di-kill. Cuma nanti kalau untuk film animasi Mas Yudo mungkin banyak cerita, ada sedikit effort yang luar biasa di situ ya. Kemudian infografis atau proset juga boleh. Nah, kemudian Bapak Ibu, itu konten ajar digitalnya yang kita identifikasi ada sekitar 6 macam, meskipun bisa berkembang. Kemudian ketentuan khususnya ini perwujudan dari konten ajar tadi bisa direkam dalam bentuk video, bisa juga direkam dalam bentuk audio, dan bisa juga dituangkan dalam bentuk teks. Ya. Jadi ini perwujudannya seperti itu. Kemudian muatan materi konten digital ini ada dua Bapak Ibu, ada yang umum, ada yang khusus. Kalau yang umum kita harapkan nanti Bapak Ibu bisa menyajikan logo FHUII di kontennya, gitu ya. Kemudian ada tanda hak ciptanya kalau memang itu diperlukan supaya jelas bahwa itu kita yang membuat. Kemudian ada teknologi pengamannya jika diperlukan. Bapak Ibu mungkin menghendaki kontennya tidak di-copy secara bebas oleh pihak lain, bisa juga diberikan perlindungan di situ secara teknis. Kemudian ketentuan khususnya untuk konten ajar digital ini ada 3, ada pendahuluan, ada isi dan materi, kemudian ada kesimpulan. Jadi setiap kita menyajikan konten itu selalu ada 3 hal itu Bapak Ibu, ada pendahuluan, ada isi dan ada kesimpulan. Nah ini mekanisme pembuatan konten ajar, jadi perlu saya informasikan, tadi Pak Dekan sudah menyampaikan, insya Allah nanti Bapak Ibu ada fasilitas dari kampus, mohon bisa digunakan, dimanfaatkan seoptimal mungkin. Waktu saya ngobrol dengan pimpinan, saya katakan saya tidak bisa menuntut banyak dengan Bapak Ibu dosen untuk mengajar yang lebih baik, kalau sarananya terbatas. Ya, terima kasih. Kalau sarananya terbatas, maka tadi Pak Dekan mengatakan akan memfasilitasi Bapak Ibu dengan peralatan. Cuma sekarang masih proses pembelian, pengadaan Bapak Ibu. Itu 2 juta itu tadi ada 4 macam peralatan yang akan diberikan kepada Bapak Ibu. Di samping itu, kita juga sudah menyiapkan studio khusus untuk membuat konten ajar digital. Jadi kalau Prof. Rusli sering ke kampus nanti bisa rajin itu, bisa produktif bikin konten gitu ya. Ini prosedurnya, jadi nanti ada permohonan ke tim, di tim nanti diskusi, kemudian baru dibuat kontennya dan diedit ya. Jadi kayak kemarin ada dosen yang membuat file video karena besar-besar, jadi sampai dipotong-potong beberapa file gitu ya. Nanti ini dengan adanya tim khusus yang menangani pembuatan konten ini bisa disederhanakan, tidak seperti itu lagi. Ini metode pembelajaran digital. Yang umum Bapak Ibu menggunakan Zoom ya dan Google Classroom. Dengan 2 aplikasi itu saja sebenarnya Bapak Ibu bisa interaktif ya. Tapi kalau memang ingin yang lain bisa Google Drive, bisa podcast, bisa Google Meet dan lain sebagainya. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu, ketentuan khusus dalam metode pembelajaran digital. Bapak Ibu tahu pertemuan kita semester besok tidak maksimum waktunya. Kalau tidak salah hanya 10 minggu. Betul ya Pak Ari ya? 10 minggu ya. Sisanya kita harus mengadakan kuliah asinkron. Artinya di luar jadwal yang sudah ditentukan. Tapi insya Allah dengan sistem daring itu sangat memungkinkan untuk kita lakukan gitu ya. Jadi nanti ini ada perkuliahan yang dilakukan secara sinkron, ada perkuliahan yang dilakukan dengan asinkron. Nah ini sekedar panduan Bapak Ibu dari Prodi Hukum Program Sarjana. Mudah-mudahan nanti panduan sekali lagi bisa di-share kepada Bapak Ibu sehingga bisa dijadikan pegangan, dan untuk detail pembuatan konten dan metode pembelajaran nanti Bapak Ibu narasumber di sini akan memberikan informasi yang lebih detail. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi sudah menyampaikan materi terkait dengan panduan pembuatan konten ajar digital maupun penggunaan platform yang digunakan untuk menunjang perkuliahan daring. Kedepan harapannya panduan ini bisa digunakan untuk sebagai petunjuk untuk melakukan perkuliahan daring bagi Bapak Ibu dosen semuanya. Oke. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Hani Yudo. Beliau ini adalah seorang konsultan, juga seorang dosen, pelatih
penulis, pembicara, organizer, produser, dan juga sutradara. Menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan S2 di Magister Manajemen STIE Wijawiwaha Yogyakarta. Saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif The Judo Center dan juga Direktur Pengelola Rumah Kreatif di beberapa daerah seperti di Jogja, Gunung Kidul, dan Denpasar. Beliau juga dosen di beberapa universitas di Indonesia seperti di FISIP UNS Surakarta, kemudian di ISI Yogyakarta, lalu di Teknik Informatika STTA Yogyakarta, dan di Politeknik Seni Yogyakarta. Pada kesempatan ini beliau akan memaparkan materi terkait dengan kiat dan teknik komunikasi pembelajaran berbasis daring. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi yang sudah menodong saya 2 hari lalu ya. Saya kira masih seminggu depan gitu. Jadi saya tenang-tenang saja gitu. Ternyata begitu saya tanggal 13, lah tinggal 2 hari lagi gitu, waktu hari Senin. Tapi nggak apa-apa lah. Demi Pak Budi ini sahabat baik saya. Kita fight mulai dari provinsi sampai kota ya Pak ya. Terutama masalah hak kekayaan intelektual itu. Hari ini saya diminta diberi amanah untuk memberikan satu materi dalam pelatihan metode pembelajaran daring dan pembuatan konten ajar. Satu sesi ini nanti pertama saya akan memberikan semacam satu sebetulnya ini ngaku saja, saya terus terang baru sekali ini saya baru ada kelas seperti ini gitu. Karena biasanya kalau nggak kelas animasi, kelas bisnis, kemudian pengelolaan bisnis, kemudian bagaimana mengelola atau memproduksi animasi seperti ini. Nah ini baru ini sekali. Tetapi saya memberikan diri karena kebetulan saat ini saya juga sedang membuat konsep pembelajaran daring untuk mahasiswa saya, terutama kalau saat ini saya bulan ini semester ini mengajar di Fakultas Seni Media Rekam ISI Yogyakarta. Nah ini agak repot juga gitu, karena kalau biasanya animasi itu kan harus praktek dan kita harus lebih banyak sekarang hanya bertatap muka. Oleh karena itu saya mengupayakan bagaimana caranya supaya praktek itu juga bisa dilakukan secara daring. Itu menjadi salah satu permasalahan tersendiri gitu. Jadi saya kemudian memberanikan diri, oke lah saya coba dah gitu. Oke. Ini sama saya karena seperti yang disampaikan, kalau saya nanti pakai karakter dari luar, saya terkena hak cipta, makanya saya pakai karakter saya sendiri gitu Pak. Jadi bukannya narsis gitu. Tetapi oke. Nama saya Nityanto Yuda, seperti tadi sudah disampaikan, seperti itulah, dan kantor saya ada di Gedung Kuning, di Integral Coworking Space. Di sana termasuk juga studio saya. Pada saat nanti membuat materi-materi, saya mempunyai 2 channel, dua kelas, 2 program. Yang pertama adalah animasi, yang kedua adalah bisnis. Nanti Bapak bisa melihat di channel saya, ada di ini beberapa channel. Ini beberapa, atau nanti Bapak bisa lihat di Animpiade. Jadi sekalian aja Bapak yang ada komputernya bisa buka di YouTube, sehingga bisa langsung melihat bahwa itu adalah materi yang saya buat dan saya rencanakan kembangkan. Jadi Bapak bisa buka, ada Animpiade, judulnya, channelnya Animpiade.
Nah, di situ Bapak bisa melihat di situ sudah ada beberapa channel. Jadi permasalahan saya adalah pada saat saya membuat materi, kesulitan saya adalah harus menggunakan materi-materi video-video yang ada dari YouTube. Dan itu membutuhkan editing yang sangat banyak dan sangat rumit, sehingga beberapa akhirnya saya tidak menggunakan selain saya menggunakan cara kelas, jadi seperti ini yang nanti adalah bagaimana mengenal animasi. Ini dia, nah ini contohnya. Konsep cerita yang tepat dan jelas sesuai. Mohon jangan ditiru kalau saya enak nyantai aja kaosan gitu ya Pak ya. Kalau Bapak jangan ya. Animation World. Halo, selamat datang di Animpiade, channel animasi Indonesia. Di sini kita akan membahas, ngobrol, dan tanya jawab semua hal tentang Kenapa animasi. saya membuat secara umum? Karena ini biar sekaligus juga memberi pembelajaran buat masyarakat tentang bagaimana animasi itu. Saat ini animasi menjadi Itulah yang salah satu menjadi salah satu penyebab kenapa kok saya membuatnya lebih agak Ada santai. teknologi yang mendukung pembuatan Oke, animasi. ini nanti akan kita bahas nanti di praktek. Sekarang saya akan mulai dengan kelas program kiat dan teknik komunikasi pembelajaran. Nah, ini akan saya bagi. Oke, berarti kita sesama profesi ya Pak istilahnya. Walaupun Bapak dosen beneran, saya hanya tenaga pengajar luar biasa kalau istilahnya di isi itu saya hanya tenaga, jadi termasuk apa namanya golongan difabel karena luar biasa. Bapak Ibu pada saat menyampaikan atau memberikan satu pelatihan tentunya berharap bahwa mahasiswanya siap gitu ya Bu ya, dengan mengikuti materi-materi Bapak Ibu semuanya. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu sudah siap belum mengikuti ini? Serius nih saya tanya, sudah siap? Oke, kalau sudah siap saya ingin bagaimana saya mengetahui kesiapan mahasiswa Bapak Ibu bahwa dia siap? Bagaimana Bapak Ibu bisa tahu bahwa mahasiswa Bapak Ibu sudah siap untuk mengikuti kuliah Bapak Ibu? Buka laptop. Buka laptop, oke Bapak siap ya berarti? Buka laptop berarti. Ayo, apa yang Bapak Ibu lakukan bahwa mereka, dan ini yang saya lakukan pada setiap awal saya kuliah, itu saya melakukan ini. Apa yang Bapak Ibu lakukan bahwa mereka siap untuk mengikuti pelatihan atau mengikuti mata kuliah Bapak Ibu? Siap alat tulis. Siap alat tulis. Ya untuk nulis. Iya. Nulis apa Bu? Nulis materi. Oke. Tapi saya ingin untuk awal. Nah, oleh karena itu saya ingin tahu bagaimana kesiapan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu sudah siap mengikuti materi ini. Salah satu yang saya tanyakan kepada mahasiswa, silakan Bapak Ibu buat satu pertanyaan apa yang akan Bapak inginkan dari kelas ini. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Silakan, saya beri waktu 1 menit. Nulis Bu, pertanyaan atau hal-hal apa yang Bapak inginkan dari kelas ini. Itu kan sudah berarti diberi kertas? Iya. Mohon maaf ya, sekarang Bapak jadi mahasiswa. Kapan lagi saya? Baru sekali ini loh Pak, saya di depan dosen. Tadi sebenarnya juga agak ngeri juga gitu. Kita ngeri-ngeri sedap. Besar-besar, kecil-kecil. Ya boleh besar, boleh kecil, boleh pakai spidol. Saya beri kertas 1 lembar gede kok, jadi boleh pakai spidol juga boleh, pakai bolpen boleh. Ini susahnya nih kalau sama dosen hukum harus detail. Nanti katanya terus kemudian nanti ada berapa pasal, berapa ayat, waduh. Baik, pertanyaan aja. Mau nggak? 1, 2, 3 boleh. Pokoknya 1 menit. Satu aja. Pertanyaan saja boleh. Oke, kalau sudah, nanti saya minta dari depan, dari belakang bisa dikumpulkan. Karena itu juga nanti. Kenapa? Mana kertasnya? Oh, nggak apa-apa kertasnya. Dia juga aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bikin pertanyaan Pak ya? 1 pertanyaan saja. 1 pertanyaan saja. Oh iya. Nanti ada maksudnya lain. Oh ya. Kasih pertanyaan tentang apa? Oh iya, jangan lupa namanya, nama Bapak Ibu, nama Bapak Ibu, ya, dan nomor mahasiswa. Nomor mahasiswa. Oh, tak balik deh. Iya. Nama, iya. Nama, mungkin nama lengkap boleh.
Jadi saya bisa tahu apa yang Bapak inginkan. Nah, dengan demikian saya akan tahu apa sih yang mereka sudah ketahui, mereka sudah siapkan, bahkan kadang-kadang apa yang mereka sudah atau apa yang mereka tidak ketahui. Satu yang saya lakukan adalah selalu meminta mereka untuk menanyakan kepada saya di awal kelas. Oke, pertanyaan apa? Dan pada saat itu saya pada hari itu sudah, jadi pada saat awal saya sudah memberikan 16, waktu itu kalau nggak salah 16 sesi ya, kita 16 kali pertemuan ya, karena harusnya 18 cuma 2 kali digunakan untuk UTS dan UAS gitu. Iya, silakan kumpulkan, nanti ditaruh di depan dulu. Ya, nah, pertanyaan. Itu dia Bu. Biasanya kalau kita sekarang itu kebanyakan kita kalau Bapak Ibu sudah kebiasaan menjawab. Tetapi ingat, mahasiswa itu mereka dari SMA, mereka dari SMP, mereka dari SD, itu pada saat di SD, SMP, SMA tidak ada pelajaran bertanya. Mengapa? Karena mereka takut bertanya. Karena dicing. Apa dicing bahasa Indonesia? Dicing itu kan di titik. Wah, di titik masih bahasa Jawa, di titik nih, ya kan? Oleh gurunya bahwa ini anak ini ribetlah, begitulah terlalu banyak bertanya, sehingga menyebabkan kadang-kadang mereka itu tidak bisa dan tidak mampu bertanya. Jangan salahkan mereka, karena sejak SD, SMP, SMA mereka tidak diajari bagaimana cara bertanya. Nah, oleh karena itu disinilah di jenjang sarjana termasuk juga diploma itu mereka saya ajarkan untuk bertanya apa yang harus mereka ketahui. Gampang kok bikin pertanyaan, kan 35W1H kan ya? Nah iya. Padahal kita sudah diberi kunci pertanyaannya apa. Bahkan sekarang juga sudah juga bisa diberi, bahkan kadang-kadang juga dosen sudah memberikan kuncinya juga. Oke, sudah siap. Kalau udah dibawa ke depan aja supaya nanti bisa saya membuat semacam satu perhiasan tentang apa yang nanti ditanyakan. Iya, cuma hanya bertanya saja. Oke, nanti dari situ saya sebagian. Iya, oke. Saya akan coba bagaimana membuat metode belajar yang dapat membuat mahasiswa mampu. Bagaimana agar mahasiswa tetap memiliki engagement feeling dengan dosen sebagaimana yang mereka dapatkan di kelas fisik. Oke. Bagaimana cara? Wah, malah kayak 3 pertanyaan. Wah, ini semangat tuh Pak. 3 ayat Pak. Ini 2 ayat. Kalau dihitung kan harus ngomongnya pasal sama ayat Pak. Oke, this is a video. Oke, ada yang teknis, ada yang non teknis. Baik, nanti di sesi belakang saya akan jelaskan. Oke, jadi itu yang saya lakukan supaya saya juga langsung bisa melihat apa yang sudah mereka ketahui, mereka siapkan dan tidak atau belum mereka ketahui dari pertanyaan-pertanyaan. Karena kadang-kadang kalau mereka juga panik juga pertanyaannya juga kadang-kadang malah menjurus ke personal gitu. Jadi kenapa Bapak jadi dosen tuh? Yang penting kan saya nanya, Pak. Ya benar, apalagi dengan dosen dengan mahasiswa isi itu kan kreativitasnya kan lebih mungkin dari kita gitu. Oke. Nah, itu tadi saya katakan. Jadi teknik komunikasi. Kita bicara dengan teknik komunikasi. Apa sih teknik komunikasi? Adalah bagaimana kita menyampaikan dan menerima pesan. Itu. Jadi bagaimana kita menerima dan menangkap pesan itu. Nah, jadi yang terpenting adalah bagaimana suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui suatu media agar dapat diperoleh suatu umpan balik. Karena paling tidak kita sudah tahu, sehingga pada saat kita nanti menyampaikan
pesan kita berupa materi kuliah harus bisa memahami pihak lain, yaitu mahasiswa yang akan menerima. Sekarang kondisi kita sulit, Pak. Sulitnya apa? Mereka golongan milenial, anak-anak generasi Y dan Z sekarang ya, yang mereka sudah mempunyai mindset yang sangat berbeda dan sangat jauh berbeda dengan pada waktu kita kuliah. Pada waktu bagaimana kita diajar oleh orang tua dan bagaimana mereka diajar oleh orang tuanya, itu jauh sangat berbeda, dan itu yang harus dipahami bagaimana mindset mereka pada saat menerima suatu informasi. Dengan adanya keterbukaan informasi, maka kita yang harus menyesuaikan dari audiens kita. Kalau saya sebutkan audiens, karena di dalam komunikasi pertama kali kita adalah ngomong. Setelah bercakap-cakap, kemudian bisa ada menulis. Setelah menulis, kemudian ada telepon muncul. Kemudian setelah ada telepon, kemudian ada text message. Kalau zaman dulu SMS, karena sudah ada handphone. Setelah itu kemudian ada mulai muncul email. Dan setelah ada email, mulailah muncul ada media yang kita sebut dulu sekarang adalah media sosial. Dulu kan pada saat kita ada Facebook, kita juga sebut itu sebagai media sosial. Itu hanya message, istilahnya adalah message yang bisa diterima secara komunitas gitu. Facebook, Twitter, dan Instagram. Dan Dan yang kemudian adalah Instagram, dan berikutnya yang berkembang saat ini adalah dengan video conference. Oke? Nah, ini adalah pembelajaran berbasis daring dalam waktu 3 pendek. Oke, pembelajaran berbasis daring yang terutama adalah harus ada narasumber, harus ada audiens atau peserta, kemudian ada media dan konten. Nah, kita di sini tidak akan bicara ini semuanya, tetapi kita nanti akan bicara bagaimana konten itu. Baik, nah bagaimana kiat pembelajaran itu berbasis daring? Pertama yang harus kita siapkan adalah konten, materi. Bapak sudah siap materi? Sudah ya? Nanti akan kita coba untuk membuat bagaimana materi itu kita buat secara daring. Yang kedua, visual. Bagaimana materi Bapak bisa dibuat secara visual dengan menarik. Ini yang terutama. Karena mereka, kalau seperti tadi saya lihat, kalau mungkin melihat tadi, selama setengah jam melihat muka saya, bosan. Sehingga harus saya gabung dengan film, dengan gambar, dengan tulisan, dengan apapun, paling tidak itu menjadikan mereka terdistract dari wajah saya. Karena kalau lihat tulisan juga mereka enak juga gitu. Apalagi ada berapa kali pertemuan buat saya loh ya. Kalau ibu kan enggak, ibu kan sudah charming gitu, menarik. Bapak juga gitu. Jadi paling tidak bisa. Tapi jangan melotot gitu. Karena kalau nanti melotot itu mereka juga takut gitu. Oke, yang berikutnya adalah kenali audiens yang tadi sudah sampaikan. Audiens kita adalah anak-anak milenial. Mau tidak mau kita yang harus mengikuti bagaimana mereka harus kita berikan supaya pesan yang kita ingin sampaikan tadi bisa diterima, dimengerti dan dipahami, sehingga mereka bisa memberikan umpan balik atau feedback kepada kita dalam bentuk UAS atau UTS atau nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain atau tugas-tugas yang lain gitu. Dan inilah yang harus kita lakukan. Jadi di dalam pada saat kita memberikan suatu materi, terakhir ini adalah pesan saya terakhir. Enggak enak ya? Pesan saya terakhir. Bukan, maksudnya adalah hal terakhir yang harus Bapak Ibu ingat, bahwa pada saat nanti Bapak Ibu membuat konten harus menyangkut 3 aspek ini. Pertama adalah ada education, kedua ada information, dan yang ketiga yang nanti akan menjadikan materi Bapak Ibu menarik atau tidak adalah adanya entertainment. Dan ketiga ini harus saling terkait dalam satu konten yang Bapak Ibu buat. Saya rasa untuk sementara itu saja. Terima kasih. Selamat berjuang untuk membuat konten yang menarik. Yang repotnya itu membuat entertainmentnya itu seperti apa? Nah, itu dia. Baik, nanti kita diskusikan. Good.
Bapak sudah tulisan itu tadi? Belum ya, karena baru aja kita tahu ya. Ternyata harus ada entertainmentnya itu ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih. Saya rasa itu materi saya. Kemudian saya ada pertanyaan, apakah nanti ada? Oke, jadi nanti kalau mungkin ada yang lebih mau menanyakan lain juga tidak apa-apa, karena ini adalah pertanyaan sebelum materi ini. Dan sekarang kalau ada pertanyaan lagi, monggo silakan. Saya tunggu. Insya Allah saya akan coba untuk menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudo sudah memaparkan materi terkait dengan kiat-kiat dan juga teknik komunikasi yang baik untuk menunjang perkuliahan daring. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan kepada pemateri, dan di tahun yang pertama saya buka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan. Maaf Bapak, catatan dulu. Ini pertanyaan ya Pak, bukan ujian skripsi ya Pak ya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik setelah tadi di pembukaan disampaikan bahwa ternyata kuliah daring itu akan dikemas lebih menarik, itu akan menjadikan materi kita juga menarik untuk diterima oleh mahasiswa. Terakhir tadi kan ada, kita harus bisa mengcombine antara materi, informasi dan entertain, ya, hiburan. Nah, tapi kadang kelemahan kita adalah kita terlalu entertain sehingga substansi materi malah nggak nyampe. Atau mahasiswa ingatnya hanya entertain aja, hiburannya. Jadi materinya nggak nyampe. Nah, mungkin berdasarkan pengalaman, bagaimana supaya kita tidak hilang materinya, informasinya, tapi entertain juga kita bisa mewujudkannya. Atau berapa persen kombinasi masing-masing itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nih, matur nuwun Pak. Saya buka Pak biar tahu usia saya. Oh, masih muda Pak. Jadi begini Pak, terus terang saja saya itu termasuk orang yang suka belajar sebenarnya ya. Berusaha untuk mengikuti perkembangan teknologi, berusaha untuk apa ya, hidup lebih bergairah gitu ya, bermain juga di medsos gitu ya, di Instagram, ya kayak gitu-gitulah Pak, ngikuti gitu ya. Nah, tetapi di dalam proses mempersiapkan 1 semester kemarin itu, bagi saya sendiri yang kebetulan juga gaptek gitu sebenarnya ya, terkait dengan perkembangan seperti ini, itu kewalahan gitu Pak. Jadi sebenarnya yang paling bagus di dalam proses pembelajaran itu kan tadi banyak variasinya ya, mau kontennya, kalau kontennya sih oke gitu ya, tetapi media-media yang digunakan itu seperti apa, karena terus terang saja semakin banyak apa ya, hal-hal aneh-aneh katakanlah yang berat, yang ini kan juga berisiko terhadap mahasiswa. Artinya mahasiswa itu kan juga siap dengan ketika dosen itu memberikan materi. Di proses awal-awal perkuliahan itu banyak mahasiswa memang yang mengeluh kepada saya karena dosennya lagi asik bermain Zoom untuk pertama kalinya kebanyakan. Kemudian ada yang pakai Google Meet, ada yang pakai macam-macam, sehingga mahasiswa itu harus banyak mendownload aplikasi-aplikasi itu. Nah, saya khawatir nanti kontennya video semua ini, Bapak Ibu yang semangat bikin itu, sehingga kasihan mahasiswanya. Nah, seberapa besar sih prosentase ya, proses memberi entertain atau proses media yang digunakan tadi itu di dalam 1 kali proses pembelajaran itu Pak. Jadi jangan sampai, kalau misalnya nih ya terkait dengan, saya masih muda kok Pak, kalau dibaca Arab itu usia saya baru 35 tahun.
dibaca Arab gitu. Jadi pemakluman gaptek. Jadi artinya kalau toh ada satu media, satu apa ya namanya itu yang kita gunakan itu sebenarnya kita termasuk yang kurang atau bagaimana sih? Terus Saya mau menanggapi sih. Ibu, kalau menurut Ibu usia saya berapa? oh enggak, saya nggak bisa bermain Tebak aja, makanya saya buka dari tadi. Kira-kira ada bisa tebak berapa usia saya? ya nggak jauh saya kan 42, terima kasih Pak. Tadi saya tanya, pada waktu saya mau masuk, langsung saya, berapa umur saya? 36. Pada saat dia belum jawab berapa, saya sudah langsung tanya, berapa umur saya? Dia langsung menjawab, 36. Oke, terima kasih. Gitu. Selalu kalau coba ibu nanti masuk di mall gitu ditanya begitu, Dit, sebelum dia jawab, langsung ibu tanya, berapa umur saya? Dit, langsung 37. Jadi umur saya tadi di sini turun jauh sekali, 36 umur saya. Saya kalau ibu tadi dibalik, kalau saya dibalik semua sama Bu. Angkanya semua sama. Saya 55 Bu. Bahkan lebih deh sekarang ya, 56 gitu. Asisten saya udah melotot tuh, Bapak nggak 5, saya 56 malah saya. Iya, itu 56. Cuma karena itulah, karena bergaul dengan mahasiswa, apalagi anak isi ya, yang gila-gila itu seperti ya, terpaksa kami juga, dosen-dosen juga kayaknya harus ikut gila gitu. Cuma kalau dihukum kan nggak bisa gitu, karena dia harus strict, koma aja bermasalah. Saya dulu diingatkan sama dosen saya juga gitu, itu bahwa hati-hati memasang koma, karena itu nanti akan mempunyai makna yang berbeda. Wah itu saya ingat terus itu. Makanya pada saat membuat kontrak itu saya paling ribet. Oke, baik, ada lagi. Cuma ada satu lagi. Oh masih ada satu lagi. 3 dulu ya. Ya. Ya ini semuanya ngincernya di entertain ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dibuka, jadi saya tahu usia ini. Saya lebih tua dari dia, Pak. Tapi masih di bawah saya. Baik, tadi kan kalau kita mau buat konten untuk pembelajaran harus ada suatu keseimbangan antara entertainment, education, dan information. Nah, pada permasalahan kalau untuk saya pribadi itu berkaitan dengan misalnya untuk materi yang saya sampaikan itu kemarin pembelajaran yang kemarin itu saya biasanya menggunakan PowerPoint. Nah, supaya lebih menarik bisa tidak kita kemudian gabungkan misalnya dari PowerPoint itu kemudian kita kasih video singkat gitu Pak, supaya mahasiswa juga lebih tertarik dengan materi yang kita sampaikan dan relevan dengan materi yang memang pada waktu itu misalnya untuk suatu topik tertentu ya Pak ya, sehingga mahasiswa tidak hanya istilahnya membayangkan saja, tapi ini loh contoh realnya, misalnya saya bicara tentang polusi udara ataupun tentang polusi berkaitan dengan sekarang ini banyak sekali yang disebut juga ada polusi keanekaragaman hayati, sehingga saya misalnya buat suatu videonya misalnya gitu. Nah cuma permasalahannya Pak, kadang gimana untuk membuat video itu yang jadi masalah ya. Jadi sebetulnya punya ide-ide ini akan lebih menarik kalau seperti ini ada slide yang biasa tulisan saja, tapi juga ada video singkat tentang materi yang kita sampaikan. Permasalahan yang saya alami, bagaimana untuk membuat sebuah video singkat itu supaya bisa tergabung dengan slide yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaannya kami tampung dulu, kemudian saya persilakan kepada pembicara untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Mantap nuwun. Tadi permasalahan Pak Bagja, kemudian Bu Rima dan Bu Nudini kayaknya salah satu sama mengenai masalah entertainment. Kayaknya ini karena benar gimana ini? Menurut pendapat atau mungkin pemahaman bahwa entertainment itu berarti ada musiknya, kemudian ada gambar, kemudian ada itu harus dibuat semacam ada vintage di belakangnya. Tidak. Yang disebut dengan entertain itu adalah apa yang bisa secara visual maupun secara audio itu bisa menambah stresing dari apa yang sedang kita paparkan gitu. Jadi bahwa nanti pemutaran suatu film itu sudah merupakan satu entertain.
Itu. Jadi bagaimana nanti nah, masalahnya adalah menggabungkan. Kalau tadi dari Bu Tini adalah menggabungkan, memang malah harus gitu sekarang gitu. Jadi bagaimana pemaparan tadi dan kalau bisa pada saat menggunakan memberikan satu pengajaran bahan-bahan awal, mereka kan harusnya sudah tahu sebelumnya. Karena jangan sampai kita dianggap unfair, Bu. Padahal saya selalu kalau ada pada saat kita kemarin baru saja saya ikut FGD dengan Kementerian Parekraf itu juga sama. Semua selalu saya komplain. Kenapa? Karena materi baru diberikan pada saat mau seminar. Kan begitu, Bu. Biasanya kalau ibu-ibu mau seminar itu materi baru dikirim. Kenapa materi tidak dikirimkan 2-3 seminggu sebelumnya? Nah ini juga, makanya kalau kepada mahasiswa saya selalu sudah katakan, sesi ini, semester ini, sesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu materinya ini, kemudian kita UAS, kemudian 7, 8, 9, 10 terus, dan itu UAS. Jadi mereka sudah tahu. Silakan Anda sudah tahu materi. Nah dari situlah kenapa kok saya selalu membuat pertanyaan, karena ingin tahu apakah mereka sudah memahami, menyiapkan atau sudah membaca apa yang materi itu saya siapkan, sehingga sebetulnya pada saat nanti kita memberikan materi, mohon maaf Pak Budi, mohon maaf sebesar-besarnya, jangan lagi membuat semacam presentasi PowerPoint seperti tadi, bahwa pembelajaran secara daring adalah bla 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 bla. Itu bukan PowerPoint, itu Power Text. Namanya PowerPoint itu berarti hanya poin atau gambar-gambar, dan kita akan gambar segambar-gambarnya dengan ini. Mau 5 menit, saya lakukan itu, Pak. Jadi kalau di materi saya hanya menggunakan gambar ini saja dan saya gambar. Istilahnya saya hanya tinggal menjelaskan itu saja. Sehingga mereka tidak terjerat antara tulisan mereka kadang-kadang juga kayaknya saya terhina ya, saya sudah bisa baca, oh ya masih dibacain lagi gitu. Sebetulnya mahasiswa mau begitu tapi nggak berani kan, mahasiswa kita dosen. Padahal mereka begitu. Nah, kita memahami itu, makanya saya selalu kemudian lihatlah gambarnya dan saya akan menjelaskan, saya akan mendeskripsikan apa yang ada di situ. Nah, hal itu yang nanti juga bisa. Kalau materi yang baru, itu konsekuensi, Pak. Itu konsekuensi kita sebagai dosen harus menyiapkan dulu materi. Apalagi begini, kenapa kok kita perlu kenapa kok materi tadi yang saya ada di Olimpiade itu saya buat seperti itu dan saya agak santai, karena saya tahu, saya yakin bahwa ini tidak hanya perlu untuk mahasiswa saya, tetapi juga untuk masyarakat. Jadi saya buat itu supaya juga bisa dinikmati dan bisa didengarkan, dipahami oleh masyarakat yang mereka sama sekali tidak ngerti tentang animasi. Itu konteks saya hanya supaya bagaimana mereka bisa mengapresiasi animasi itu seperti apa, karena mereka masih belum jelas seperti itu. Nah, sama dengan dengan hukum itu. Mungkin saya rasa bukan masalah apa itu hukum, apakah itu ekonomi, apakah itu nanti sosial, tetapi yang jelas adalah kita harus sudah mulai menyiapkan materi-materi apa yang nanti harus perlu kita sampaikan, dan visualisasi apa atau audio apa yang memang perlu. Bahkan kalau perlu statement dari suatu menteri atau pejabat atau apapun yang terkait dengan, ataukah dari DPR atau dari manapun yang terkait dengan materi itu, bisa Bapak masukkan di situ. Itu. Sehingga mereka tidak hanya mendengar apa yang kita sampaikan, tetapi mereka juga akan mendapatkan referensi-referensi, karena sebetulnya tujuan kita dalam membuat materi yang ada secara daring itu adalah mengumpulkan semua referensi-referensi yang ada untuk jadikan satu. Karena nggak mungkin, saya lihat mahasiswa saya tanya, coba kamu nanti nonton film Coco, nanti nonton film Up, nanti nonton film Toy Story dan semuanya, mereka nonton? Enggak. Capek Pak, saya nonton ini satu-satuan. Sehingga di situ kemudian saya jadikan satu, atau paling nggak materi-materi itu saya jadikan satu, sehingga mereka sudah oke, langsung mendapatkan. Ya itu repotnya, ya itulah. Tetapi pada saat Bapak Ibu membuat materi harus disiapkan bahwa kalau bisa ini bisa digunakan dan dibuat secara timeless atau bisa ditonton kapanpun juga. Sehingga pada saat semester depan tentunya sedikit sekali yang ada perubahan-perubahan itu dilakukan pada saat Bapak Ibu melakukan tatap langsung, atau paling tidak pada saat visual secara langsung. Jadi mereka diminta untuk melihat, karena begini,
Bagaimana membuat materi daring, pembelajaran secara daring? Ada dua, pertama secara langsung dan kedua tidak langsung. Kalau tidak langsung itu adalah seperti apa yang kita lakukan ini, saya lakukan ini dengan membuat satu video dulu, dengan di situ kita akan menjelaskan dan memaparkan semua materi-materi yang sudah ada, dan mereka bisa mendengar atau membaca atau melihat sebelum kita kuliah. Dan yang kedua kemudian adalah secara langsung, di mana kita secara menggunakan video conference, silakan apakah menggunakan Google atau menggunakan Zoom atau menggunakan Instagram atau menggunakan apapun, itu yang bisa langsung secara interaktif kita akan bisa menerima. Tetapi disitulah yang sekarang menjadi tantangan bagi Bapak Ibu adalah menyiapkan materi ini yang bisa secara umum, secara general bisa dilakukan dan bisa menjadi dasar dari mata kuliah yang Bapak ampu. Bahwa nanti ada perubahan-perubahan atau paling tidak ada penambahan atau pengurangan, itu nanti bisa kita lakukan secara online atau secara langsung. Jadi bisa dikombin. Ini yang nanti akan kita buat. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Jadi entertainment itu tidak mesti bahwa kemudian kita menggunakan musik, tidak, tetapi film-film yang mempunyai kaitannya dengan materi ajar kita, bahan ajar kita, itu yang nanti bisa menjadi menjadi literasi dan menjadi literatur dan juga menjadi istilah kalau kita disebut di dalam video namanya adalah filler, untuk memperkuat dan mempertajam dari teori atau paling tidak hal-hal yang kita jelaskan kepada mereka. Jadi kalau gitu cukup ribet, ya. Tapi awal saja Bapak. Jadi pada saat Bapak membuat suatu, Bapak Ibu membuat suatu materi, buat yang umum dulu, artinya yang bisa menjadi dasar-dasar yang tidak mempunyai banyak perubahan-perubahan itu. Karena kalau nanti karena ada juga yang setiap saat berubah, berarti itu nanti harus dilakukan secara langsung. Karena tidak bisa, karena kalau enggak Bapak Ibu nanti akan ada episode 1 versi 2, versi 3, versi 4, terlalu lama, effortnya terlalu banyak. Karena saya juga selalu mengatakan pada kru tim saya, jangan membuat, kalau memang ini sangat ribet, udah kita ambil sesuatu yang singkat saja, yang efisien saja. Saat ini kalau pada saat saya menggunakan video yang Bapak Ibu lihat, kalau di sini saya hanya menggunakan satu kamera, tetapi begitu saya mengundang narasumber, begitu saya mengundang salah satu pembicara lain untuk ikut di situ, saya menggunakan 3 kamera. Mengedit 3 kamera juga tidak mudah dan tidak bisa cepat, tetapi itulah yang untuk bisa menghasilkan suatu visualisasi yang bisa menjadi satu menarik gitu, sehingga bahwa mereka tektokan antara pembicara 1, pembicara 2 itu sepertinya sudah merupakan satu bentuk entertainment, tidak secara statis hanya melihat itu saja. Karena saya juga menyadari muka saya bukan muka fotogenik gitu, sehingga mereka harus saya juga menyadari bahwa harus ada hal-hal lain yang bisa membuat mereka juga tetap mendengarkan apa yang perlu saya sampaikan, tetapi tidak terdistrak dengan wajah saya ini gitu. Nah ini yang harus kita sadari. Tapi kecuali kalau Bapak Ibu, saya cantik kok, saya cakep kok, ya nggak apa-apa gitu. Karena kalau saya menyadari itu, sehingga saya mencari beberapa literatur, bahkan beberapa film yang bisa saya gunakan untuk paling tidak menjadi penguat dari materi-materi yang saya sampaikan itu. Kemudian itu bahwa nanti digabung antara video dengan PPT, bahkan tidak cuma hanya video dengan PPT saja Ibu, bisa nanti dengan macam-macam, artinya bisa dengan rekaman suara saja, tetapi nanti dengan diberi literatur, misalnya yang sedang ngomong adalah ketua DPRD lah misalnya, lagi berbicara yang memang statementnya cukup kuat dan bisa digunakan. Nah itulah yang nanti kemudian cukup fotonya, kemudian suaranya bisa dimasukkan. Tetapi memang pada saat nanti Bapak Ibu membuat video, berbeda dengan membuat video istilahnya dengan menggunakan video conference. Karena kalau video conference kita sudah pada saat apa yang kita ucapkan, kita tidak bisa menarik kembali, karena itulah sudah yang harus kita sampaikan. Tetapi kalau dengan video recording, kita masih bisa mengedit. Oh ini saya salah ngomong, oh ini saya salah. Bahkan kadang-kadang kalau Bapak Ibu tidak hafal, itu bisa silakan apakah Bapak Ibu membaca, atau sekarang sudah ada konsep atau teknologi namanya teleprompter.
Nah, jadi Bapak Ibu pakai kamera handphone saja tidak apa-apa, sudah bisa digunakan. Dan kalau Bapak Ibu tidak bisa tidak hafal dengan misalnya pasal, paling tidak juga bisa memberikan semacam istilahnya impression ya, supaya mahasiswa impress, hafal pasalnya, padahal di bawahnya ada tulisannya dan Bapak Ibu membaca. Tetapi karena ada di dalam kamera, searah dengan kamera, maka Bapak Ibu tidak kelihatan bahwa itu membaca. Wah, kelihatannya dosennya hafal pasal, padahal ini misalnya pakai prompter, tidak apa-apa. Itu angka kita ya, gak usah jangan sampai keluar, mereka nggak boleh tahu. Dan makanya kenapa kok pembawa berita itu kelihatannya mereka selalu melihat ke dalam kamera, kelihatannya nggak membaca, padahal di situ ada tulisannya terbaca, dan itu bisa. Dan beberapa dari materi saya juga yang terkait dengan hal-hal yang katalah pendapat seseorang atau hal teori, itu juga saya membaca teleprompter yang ada di situ. Saya tidak bisa hafal seperti apa sebagaimana adanya, padahal kalau di dalam hukum kan harus plok-ketiplok gitu, nggak bisa kita ubah-ubah pasal demi pasal, ayat demi ayatnya itu. Nah, itulah salah satu bagaimana nanti konten yang bisa dibuat. Nah, yang kedua adalah konten bisa dalam bentuk video shoot atau live shoot, kita rekam video recording, bisa juga dalam bentuk tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi sebagai animasi. Mas, animasi susah. Iya Pak, kalau gampang itu semua orang bikin animasi. Dan saya repot nanti pasar saya kan nanti terlalu banyak saya. Nah, tapi sebetulnya secara teknologi sudah ada satu atau beberapa aplikasi yang sudah bisa dibuat oleh Bapak Ibu hanya dengan dalam waktu 8 jam saja. Kru saya sudah bisa membuat animasi seperti ini, dan ini sudah menjadi dagangan kita. Kita waktu itu diminta untuk membuat penyuluhan untuk pendampingan ibu hamil. Ini sangat mudah sekali, hanya aplikasinya sudah ada. Bapak Ibu nanti tinggal menggunakan saja, plug, istilahnya drag and drop, ngatur durasinya sudah. Tetapi kalau tidak bisa atau nanti tidak bisa untuk membuat itu, Bapak Ibu tinggal membuat konsepnya saja, tinggal serahkan saja pada kru saya, tinggal wani piro gitu. Oke, nah ini adalah salah satu contoh yang kita buat. Sel darah merah di dalam tubuh mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Ini durasinya 6 menit, tapi kita membuatnya cepat karena aplikasinya ini sudah ada. Bagaimana cara membuatnya? Nanti pada saat Bapak Ibu nanti di praktek akan mencoba ini. Nama aplikasinya adalah Powtoon. Ini free. Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Kalau mau buat animasinya, Bapak Ibu bisa. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak membeli, istilahnya tidak membeli license, di pojokan di sini akan tertulis Powtoon bahwa Bapak Ibu membuat pakai Powtoon. Jadi kenapa kok ini tidak ada? Ya karena saya bayar. Karena kalau membeli ini kalau nggak salah 8 juta per tahun. Jadi license-nya adalah 8 juta per tahun dan saya bisa membuat unlimited. Berapapun saya buat tidak berbayar lagi. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak mau membeli license bisa, hanya saja nanti Powtoon-nya di sini akan ada logonya. Tapi kan nggak masalah gitu, sepanjang itu masih bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk pembuatan konten. Dan ini sangat mudah sekali. Kenapa? Karena gambar-gambarnya sudah ada, foto-fotonya orang bersalaman, orang berlari, orang berjalan, orang ngomong, itu semuanya sudah ada. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal memanfaatkan gambar di sini ada. Saya tadi mencoba membuka Powtoon. Ya, namanya adalah Powtoon. Ini dia. Ini Powtoon. Ini buatan orang Inggris. Saya nggak tahu karena kemarin saya nanya Pak Yanto nggak mau buat sih dia. Oke, ini ini bentuknya dan di sini ada template-nya. Template-nya itu adalah apa yang Bapak Ibu nanti pengen gunakan. Seperti apa? Apakah ini dengan bentuk training ataukah untuk penjelasan tentang apapun, ini semuanya sudah ada. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal memilih hal-hal seperti apa yang Bapak inginkan, Ibu inginkan. Nanti ada mau ditambah kursi, mau ditambah meja, mau ditambah rumah, mau ditambah mobil, mau ditambah orangnya mau ada berapa. Ada semuanya di sini dan bisa dengan tulisan. Gitu.
Pada saat itu ada tulisan, atau paling tidak cukup Bapak Ibu membuat gambar ini saja dan Ibu bercerita. Wah, berarti saya nanti bisa jadi sutradara. Oh iya, bisa jadi nanti akhirnya Bapak Ibu bisa menjadi sutradara. Atau paling tidak Bapak Ibu juga bisa mengajak mahasiswa atau mungkin dari kami untuk bisa membantu untuk buat ini. Tinggal materinya nanti seperti apa sih? Kemudian kita nanti akan sederhanakan, Bapak Ibu tinggal merekam suaranya, kemudian kita akan menyesuaikan gambar-gambar apa yang nanti akan sesuai dengan pembuatan, dengan materi perkuliahan. Tapi membuat, dicoba dulu, Bapak Ibu nanti mencoba dulu membuat seperti apa, bagaimana nanti kita akan Mas Isa nanti akan menjelaskan bagaimana pembuatan ini. Dan kami mendapatkan beberapa pekerjaan hanya membuat menggunakan Powtoon ini saja, sehingga mempermudah dan mempercepat kita dan juga mempermudah kita bekerja dan mempercepat untuk mendapatkan duit. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Tadi karena terkait dengan masalah entertainment itu adalah bahwa tidak mesti bahwa entertainment itu suatu bentuk musik, tarian, tidak, tetapi dalam bentuk film itu pun sudah merupakan satu entertain. Jadi ada visual dan ada audio yang mendukung dari informasi dan edukasi yang kita sampaikan. Makanya kenapa di televisi itu juga selalu ada education, information, dan entertainment itu dimasukkan. Cuma mereka entertainment ada dalam bentuk musik, dalam bentuk tarian, dalam bentuk stand up comedy, dan semuanya itu mereka dalam bentuk entertainment seperti itu. Tetapi itu adalah kita kembalikan kepada konteks kita sebagai pengajar dan kita menyiapkan itu, kita tetap harus mempertanyakan itu. Karena pada saat kita menampilkan visual, pada saat kita nanti berhadapan dengan mahasiswa, saya selalu menganggap bahwa mereka adalah audiens saya yang perlu diberi suatu penghiburan. Jadi sehingga mereka dengan enaknya dan dengan nyamannya mereka mendengarkan bagaimana cerita atau paling tidak penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan gitu. Ini yang saya sampaikan, sehingga education, entertainment, dan information itu menjadi satu kesatuan yang harus ada di dalam setiap media visual dan audio yang ada. Info, edutainment, istilahnya dalam bahasa komunikasi itu yang menjadi panduan atau menjadi dasar bagaimana kita akhirnya bisa membuat suatu media visual yang bisa menarik dan bisa membuat audiens kita merasa nyaman dan senang dan langsung bisa menerima materi atau topik yang kita sampaikan kepada mereka. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudo. Ternyata banyak hal yang bisa kita kembangkan untuk konten ajar digital kita agar komposisi antara information, education, dan juga entertainment-nya bisa balance. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, sampai juga kita pada penghujung sesi yang pertama ini. Terima kasih kepada Pak Materi sudah menyampaikan materinya dengan luar biasa, dan terima kasih juga pada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada pelatihan di pagi hari ini. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.